38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi. Jemaah tak pernah diberitahu. Mereka akadnya lain. Jadi kalau mau dibuat bisa untuk infrastruktur itu harus ditanya kepada pemilik dana. Karena akadnya berbeda. Jadi yang akan datang mungkin bisa saja diberitahukan bahwa uang yang dimasukkan ini sebagai setoran awal akan diinvestasikan. Jadi mereka di warning dari awal. Kalau ini kan tidak. Terkesan pemerintah Indonesia ini, tidak peduli dengan persiapan haji. Itu yang kami dapat kesan dari masyarakat. Artinya abai gitu. 90% ini umat muslim. Tapi terkesan seolah-olah ini adem-adem aja. Sebagaimana menyambung Pak Maman. Maksud saya bukan melemahkan Pak Menteri, tidak. Kami kira tidak lagi zamannya, tidak lagi sekarang saatnya Menteri Agama dengan usaha haji yang berurusan. Kalaupun mau dipakai infrastruktur, menurut saya harusnya infrastruktur yang terkait dengan keperluan jamaah haji. Misalnya, itu bangunlah hotel atau apartemen, rumah-rumah bagi jamaah haji di Mekah atau di Madinah. Sehingga itu bisa disewakan oleh pemerintah juga, oleh negara atau BUMN yang mengelola itu. Karena terkesan masyarakat kita sekarang, pemerintah ini kurang serius karena berlindung di balik COVID. Justru semakin tantangan yang kita hadapi untuk haji ini semakin nampak beraninya pemerintah. Harusnya seperti itu, Pak. Bukan dengan COVID ini kita lalu bermain di balik itu. Dana haji ini kalau kita merujuk kepada undang-undang yang ada, itu kategorinya adalah restricted fund. Artinya dana yang penggunaannya itu dibatasi. Kalau kemudian digunakan untuk kepentingan investasi, itu harus dipastikan investasi yang dialokasikan itu adalah investasi yang resikonya sangat rendah. Bahkan kalau dalam kondisi yang ekstrim kita bisa menyebutnya zero risk, gitu. Cukup kan rendah. Ya, makanya kemudian pilihan investasi yang dilakukan itu adalah investasi yang resikonya rendah sekali. 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi. Jemaah tak pernah diberitahu. Pada tahun 2014, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 1.371 triliun rupiah untuk pembangunan proyek-proyek jalur kereta api ganda Cirebon-Keroya, jalur kereta 4 trek atau double Manggarai Jatinegara, jalur kereta api ganda Jatinegara-Bekasi. Kemudian dipakai oleh Kementerian Agama sebesar 200 miliar rupiah untuk pembangunan proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji di Kota Medan, Padang, Jakarta, dan Balikpapan. Pada tahun 2015, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 2,92 triliun rupiah untuk pembangunan proyek-proyek jalur kereta api ditinggikan Medan, Kuala Namu, jalur kereta ganda Martapura, Batu Raja, dan Cirebon-Keroya, fasilitas kereta api Manggarai, Jatinegara, dan Jatinegara Bekasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga memakai sebesar 3,51 triliun rupiah untuk pembangunan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kementerian Agama memakai sebesar 675 miliar rupiah untuk pembangunan proyek-proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 8 lokasi di Indonesia, pembangunan atau rehabilitasi 19 kantor urusan agama atau KUA, pengembangan gedung dan fasilitas 7 kampus pendidikan tinggi Islam negara atau PTKIN. Selanjutnya pada tahun 2016, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 4.983 triliun rupiah untuk pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun memakai dana haji sebesar 7.226 triliun rupiah untuk proyek pembangunan jalan layang, underpass atau terowongan, dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kementerian Agama pada tahun 2016 pun memakai dana haji sebesar 1.468 triliun rupiah
untuk sejumlah proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 7 lokasi. Pembangunan atau rehabilitasi 181 kantor urusan agama atau KUA. Pembangunan gedung dan fasilitas 25 kampus pendidikan tinggi Islam negeri atau PTKIN. Sepanjang tahun 2017, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.543 triliun untuk pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kementerian PUPR tahun 2017 ikut memakai sebesar Rp7.429 triliun untuk pembangunan proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan layang, jalan layang, terowongan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pengendalian banjir dan lava, pengelolaan drainase utama kota, dan keamanan garis pantai. Pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan kontainer air lainnya. Pasokan air baku dan manajemen. Kementerian Agama pada tahun 2017 memakai dana haji sebesar Rp1.192 triliun untuk pembangunan proyek-proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 11 lokasi atau kota. Pembangunan rehabilitasi 256 kantor urusan agama atau KUA. Pembangunan gedung dan fasilitas 32 kampus pendidikan tinggi Islam negeri atau PTKIN. Sisanya ditempatkan di bank-bank dan perusahaan. Belum ada penjelasan resmi bank dan perusahaan mana saja yang memakai dana haji selama ini. Sementara itu, jutaan calon jemaah haji atau CJH hanya bisa melongo dan menunggu berangkat berhaji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya. Lalu pertanyaannya adalah, pertama, pemilik dana tidak pernah diberitahukan soal penggunaan dana tersebut, khususnya untuk infrastruktur. Jemaah haji tahunnya bayar buat berangkat haji, bukan buat bangun infrastruktur. Kalau untuk pembangunan, berapa keuntungan dari pemilik uang atau dana haji tersebut? Kedua, berapa untung dari pemakaian dana haji tersebut? Sementara sekarang proyek infrastruktur banyak yang rugi, misalnya kereta bandara sepi penumpang. Bandara Kertajati juga sepi bagaikan kuburan, dan banyak mega proyek rugi lainnya. Bagaimana nasib dana haji di sana? Apa jaminan atau garansi dari pemerintah? Berapa untung yang sudah dibagikan kepada pemilik tabungan haji? Ketiga, infrastruktur itu akhirnya akan dijual sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Lalu bagaimana nasib dana haji jika infrastrukturnya dijual ke asing? Keempat, infrastruktur yang dibangun juga dijadikan sebagai jaminan hutang. Lalu bagaimana dengan dana haji di sana jika infrastrukturnya disita asing?